bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025, yaitu regulasi P3K paruh waktu bagi honorer resmi diterbitkan oleh Menpan RB terkait dengan masa kontrak kerja, gaji, dan sebagainya. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Menpan RB resmi menerbitkan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Keputusan ini mengatur tentang mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu bagi honorer. Berikut adalah beberapa poin penting dari regulasi yang diterbitkan Menpan RB terkait dengan P3K paruh waktu bagi honorer. Yang pertama, kategori honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu ditujukan untuk honorer database BKN dengan dua kriteria ini, yaitu yang pertama, honorer yang sudah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 tetapi tidak dinyatakan lulus. Kemudian honorer yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun belum mendapat atau dapat mengisi lowongan kebutuhan atau tidak mendapatkan formasi. Selanjutnya, mengenai tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun 2024. Tahapannya adalah 1. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB. Kemudian yang kedua, Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan berdasarkan usulan PPK, termasuk jumlah pegawai, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Kemudian yang ketiga, PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN. Pengusulan ini paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan. Yang keempat, Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN yang kemudian diterima oleh PPK dalam waktu maksimal 7 hari kerja. 5. PPK melakukan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, mengenai skema gaji P3K paruh waktu. Dalam regulasi tersebut, terdapat dua mekanisme pemberian gaji bagi P3K paruh waktu. 1. Besaran gaji minimal setara dengan penghasilan saat masih menjadi honorer. 2. Menyesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah penempatan. Sumber gaji P3K paruh waktu dapat bersumber dari anggaran lain asalkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain memperoleh gaji, P3K paruh waktu juga berhak menerima fasilitas yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kontrak kerja P3K paruh waktu. Berdasarkan diktum ke-13, masa perjanjian kerja atau kontrak kerja bagi P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun. Untuk jam kerja disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Tidak hanya terikat kontrak kerja 1 tahun, P3K paruh waktu juga wajib melakukan perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja setiap triwulan dan tahunan. Hasil evaluasi ini akan menjadi pertimbangan perpanjangan kontrak kerja atau pengangkatan menjadi P3K penuh waktu jika hasil evaluasi kinerja baik dan anggaran mencukupi. PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, yaitu informasi terkait dengan kontrak kerja bagi honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai regulasi yang diterbitkan Menpan RB. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.